Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Iblis Murim Butuh Psikolog. Anjay, happy banget gua ngerjain proyek yang ini. Nah, bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Iblis Murim Butuh Psikolog atau klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim Butuh Psikolog part 28. Di video sebelumnya, kita udah melihat gimana Lee Jaha beres dengan kasus Nanmin Society, organisasi yang jadi backingan Ouyang Bok untuk melakukan sabung murim. Lee Jaha di sana ternyata bertemu dengan pria yang dia kenal di kehidupan pertamanya, yaitu Nam Garak, yang gak lain dan gak bukan adalah ketua dari Nanmin Society. Lee Jaha gak beresin pria tersebut karena di kehidupan pertama Lee Jaha, pria ini tuh jalanin hidup yang lurus tanpa melakukan kejahatan yang berlebihan. Pengikutnya juga tuh dikenal setia oleh Lee Jaha. Makanya Lee Jaha tuh respect ke Nam Garak. Ya meskipun si Nam Garak ini tuh dihajar oleh Lee Jaha karena kelewat sombong. Untung aja sih Lee Jaha cuma ngasih paham pakai tangan kosong doang. Andai jadi Lee Jaha pakai pedang, selesai tuh Nam Garak. Sekarang Lee Jaha ada urusan lain. Pria ini udah menemukan orang yang sangat dia cari, yaitu Left Hand of Illuminating Light. Pria ini adalah kenalan Lee Jaha di kehidupan pertamanya, yang katanya bakal membawa banyak petaka setelah dia gabung ke sekte demonik nantinya. Makanya Lee Jaha nggak akan membiarkan pria tersebut lagi-lagi bawa petaka. Lee Jaha bakal membuat nasib pria itu cuma ada dua doang katanya, ke akhirat kah atau jadi bawahan dari Lee Jaha. Lee Jaha sih emang kelewat emosi kayaknya ya sama sosok pria ini, karena Lee Jaha tuh bahkan punya side plan atau rencana cadangan. Kalau Lee Jaha nggak bisa beresin si Left Hand of Illuminating Light ini, Lee Jaha bakal hancurin biji pria tersebut. Untuk apa? Katanya sih untuk nyelamatin wanita dari faksi ortodoks yang bakal jadi korban pria tersebut. Sekarang Lee Jaha udah ada di Baek Engji, distrik hiburan tempat anak orang kaya sekte ortodoks tuh sering cari masalah. Di sini Lee Jaha awalnya sih masih santai-santai aja ya melihat event tari-tarian di tengah distrik. Tapi nggak lama kemudian Lee Jaha langsung dipenuhi amarah. Gimana bisa? Ya karena Lee Jaha bertemu dengan si Left Hand of Illuminating Light di sana bersama beberapa wanita cantik. Lee Jaha langsung memejamkan matanya dan menetapkan targetnya kalau pria ini emang harus dihilangin biji salaknya. Setelah Lee Jaha melihat wajah dari pria yang dia cari secara langsung, Lee Jaha kan udah penuh nih dengan amarah. Tiba-tiba banget salah satu pelayan yang ada di sana bicara dengan Lee Jaha. Lee Jaha ternyata tuh diajak minum teh oleh salah seorang pengunjung. Siapa sangka kalau pengunjung yang Pak Tua ini maksud ya si Left Hand of Illuminating Light. Si pelayan sih excited banget ya ngomong ke Lee Jaha kalau pria tersebut tuh emang terkenal di sana dan punya dua wanita cantik bersamanya. Lee Jaha katanya bakal ke bagian satu kalau Lee Jaha ikut dengan pria tersebut. Di sini Lee Jaha tuh senyum sinis, guys. Lee Jaha mah tahu ya kalau dia tuh diajak supaya pria tersebut bisa flexing di depan Lee Jaha. Flexing tentang banyak hal, lebih kaya lah, lebih berpengaruh lah, lebih tampan lah. Pokoknya bakal nyebelin banget menurut Lee Jaha. Tapi Lee Jaha nggak mundur ya. Lee Jaha tuh iyain ajakan minum teh tersebut. Saat sampai di tempat minum teh, si Left Hand of Illuminating Light ini langsung melakukan omong kosong. Pria ini bilang kalau dia tertarik pada Lee Jaha karena Lee Jaha terus memandanginya dari tadi. Left Hand of Illuminating Light ini ngaku kalau biasanya pandangan tajam kepadanya tuh cuma datang dari wanita-wanita cantik. Lee Jaha denger ini tuh langsung mau ngegampar, tapi namanya juga orang baru kenal, jadi harus chill dulu. Perkenalan langsung dimulai nih. Salah satu wanita di sana itu perkenalin nama dari Left Hand of Illuminating Light. Katanya namanya adalah Mongrang. Dua wanita ini sendiri katanya punya nama Sowol dan juga Sol-ah. Sowol yang memperkenalkan nama semua orang, kemudian menanyakan siapa nama dari Lee Jaha. Lee Jaha tahu kalau semua nama yang disebut si Sowol ini adalah samaran. Jadi Lee Jaha pakai nama samaran juga dong. Lee Jaha tuh ngaku kalau namanya adalah Guangchul, kakak dari Gongchul. Kalau kamu penasaran, Lee Jaha dapat dari mana nama samaran ini? Ya dari Gongchul, guys. Kalau kamu ingat, Gongchul tuh bawahan dari administrator Byok yang dihajar saat menguntit si Left Hand of Illuminating Light. Lee Jaha kan kesannya juga buat balas dendam buat Gongchul. Nah,
Semua orang kemudian menanyakan siapa nih si Gongchul ini karena nggak ada tahu nama tersebut. Ya jelas Lee Jaha nggak mau ngomong lah. Tapi di sini si Left Hand of Illuminating Light langsung angkat gelas dan bilang mereka minum teh aja. Identitas itu kan nggak ada gunanya di sana katanya. Nah di tengah sesi minum teh, Lee Jaha memperhatikan semua orang yang ada di meja tersebut. Bukan cuma Left Hand of Illuminating Light ya, tapi semua orang. Lee Jaha tuh sadar kalau mereka semua adalah ahli bela diri. Dua wanita di dekat pria ini juga ahli bela diri. Lee Jaha makanya waspada untuk sekarang. Saat minum teh terus lanjut, Left Hand of Illuminating Light nanyain Sol Ah. Kan Sol Ah nih duduk di dekat Lee Jaha. Pria ini bilang, apakah Sol Ah suka dengan Lee Jaha? Sol Ah jawab dengan malu-malu kalau dia tuh emang suka. Di sini si Left Hand of Illuminating Light langsung ngawur dengan bilang, kalau malam ini kayaknya mereka berdua pasti main badminton di kamar sampai keringetan. Hal ini kemudian mengundang tawa orang-orang, utamanya sih si Left Hand of Illuminating Light ini ya. Lalu gimana dengan Lee Jaha? Kita tahu pria ini emang jomblo, tapi beliau tuh punya harga diri besar coy. Alih-alih excited soal main badminton di kamar, Lee Jaha malah mencurigai. Kayaknya mereka nih bicara dengan sebuah kode-kode yang cuma mereka yang tahu. Enggak lama setelah minum teh berlangsung, si Left Hand of Illuminating Light tuh langsung berdiri. Pria ini bilang kalau dia mau ke kamar kecil karena kebanyakan minum. Ya semua orang gak ada yang mau menghalangi dong, namanya juga ajakan. Setelah Left Hand of Illuminating Light pergi, Sowol mengajak Sol Ah pergi dari sana. Di sini Lee Jaha menahan Sol Ah dengan bilang Lee Jaha masih mau ditemani buat minum. Apakah Lee Jaha akan tertarik dengan cewek ini sekarang? Sol Ah sih sebenarnya takut ya, tapi dia tuh tetap setuju dengan ajakan Lee Jaha. Saat Sol Ah balik duduk, cewek ini tuh mempertanyakan kenapa Lee Jaha memaksanya tetap untuk di sana. Lee Jaha tanpa basa-basi langsung menekan titik gerakan dari Sol Ah. Lee Jaha langsung menuangkan bubuk misterius ke dalam minuman wanita tersebut. Nah, bubuk apaan tuh? Bubuk ini tuh ternyata adalah obat pencahar racikan dari Dr. Moyong. Obat ini tuh OP banget guys. Bahkan sampai menakuti Lee Jaha sendiri karena obatnya ternyata tuh nggak punya rasa dan juga nggak punya bau. Beneran kayak racun. Tapi efeknya tuh bukan buat orang ke akhirat ya, tapi buat orang nyari WC doang. Sampai makanan yang bulan lalu dia makan itu bisa ikutan keluar dari perutnya. Lee Jaha langsung meminumkan teh yang udah ditambahkan obat pencahar ke Sol Ah. Sol Ah jelas ngira dong kalau itu adalah racun. Di dunia murim kan racun emang banyak digunakan. Lee Jaha kemudian buat cewek ini merinding dengan bilang kalau Lee Jaha nggak akan memberi penawarnya jika cewek tersebut banyak bacot. Lee Jaha kemudian menuang bubuk yang sama ke gelas lain yang ada di meja tersebut. Nah, tidak lama kemudian, Left Hand of Illuminating Light dan juga Sowol itu udah kembali. Di sini Left Hand of Illuminating Light itu bilang kenapa Lee Jaha dan juga Sowol aja dicanggung sekarang. Lee Jaha nggak jawab pertanyaan tersebut, mas-mas ini malah langsung ngerosting. Lee Jaha bilang kalau dia tuh tahu apa isi kepala dari banci di depannya. Anjay, baru kenal ngatain orang banci. Dia pasti mau kalau Lee Jaha yang bayar semua teh yang ada di sana. Left Hand of Illuminating Light langsung tersenyum dan coba ngerosting Lee Jaha dengan bilang kalau Lee Jaha adalah orang kampung banyak ngomong. Lee Jaha mah kalau di roasting nggak peduli guys. Nah, Lee Jaha malah langsung menenggak teh di depannya. Nah, di sini nih dua orang di depan Lee Jaha ikutan salah besar. Mereka tuh berdua juga ikutan minum padahal di sana kan ada obat pencahar. Setelah minum segelas teh, Left Hand of Illuminating Light menanyai kenapa Sol Ah nggak bergerak. Lee Jaha langsung jujur kalau dia tuh menekan titik gerak cewek tersebut. Left Hand of Illuminating Light nggak terima dong dan menyuruh Lee Jaha melepaskan bawahannya. Lee Jaha langsung bilang dia kan orang kampung, mana tahu melepaskan titik tekanan seseorang. Lee Jaha malah nantang Left Hand of Illuminating Light buat lepasin Sol Ah. Pria ini tuh langsung gerak dan ngelepasin Sol Ah. Seketika cewek tersebut langsung pingsan. Nah, Left Hand of Illuminating Light itu jelas marah karena bawahannya diperlakukan semena-mena katanya. Pria ini tuh langsung menyuruh Sowol membawa Sol Ah pergi dan membayar tagihan minum teh mereka. Left Hand of Illuminating Light langsung mengajak Lee Jaha keluar dari dalam ruangan dan bilang Lee Jaha tuh enggak bisa kabur. Ya siapa juga yang mau kabur bang?
Setelah sampai di luar kedai teh, Left Hand of Illuminating Light langsung aja jujur ya. Dia tuh tahu kalau Lee Jaha datang untuk menantang dirinya bertarung. Pria ini bilang katanya tuh udah capek karena akhir-akhir ini ada banyak orang dongo yang menantangnya. Makanya Left Hand of Illuminating Light bertanya, siapa nih yang ngirim Lee Jaha? Lee Jaha malah bilang kalau Gong Chul, adiknya yang nyuruh dia ke sana. Left Hand of Illuminating Light penasaran nih Gong Chul siapa sih? Lee Jaha langsung jujur kalau Gong Chul adalah pria babak belur dengan tangan patah. Left Hand of Illuminating Light langsung ketawa karena tahu Gong Chul adalah pria penguntit yang pernah dia hajar. Saat Left Hand of Illuminating Light tertawa, di sini nih pria ini tiba-tiba meringis secara instan. Keringatnya bercucuran dan mulai tampak emosi. Kenapa bang? Pria ini ternyata udah sadar guys kalau dia tuh diracuni oleh Lee Jaha. Lee Jaha yang berdiri di sana langsung senyum. Lee Jaha tuh kalau ekspresi gini emang definisi banget dari muka nyengir hati nyatir. Left Hand of Illuminating Light tahu kalau dia diracun langsung menekan titik di perutnya. Semuanya itu jelas untuk menekan racun menyebar lebih jauh. Left Hand of Illuminating Light langsung menanyakan apa yang Lee Jaha inginkan. Lee Jaha jawab kalau dia juga nggak tahu sih. Di sini Left Hand of Illuminating Light sudah kehilangan kesabaran. Jadi pria ini tuh langsung maju menyerang. Serangan pertama yang dia lakukan udah jelas serangan serius. Lee Jaha tuh sampai menyelimuti tangannya dengan ki api dan langsung menahan dari depan. Ledakan terjadi di antara mereka berdua. Saat ledakan mereda, keduanya tuh udah di posisi masing-masing untuk serangan berikutnya. Nah, Left Hand of Illuminating Light yang perutnya udah mules parah, masih coba nanya Lee Jaha nih maunya apa. Lee Jaha sih parah banget ya. Pria ini tuh malah ngerosting anak orang dengan bilang kalau jadi cowok tuh ngomong yang jelas. Jangan menye-menye katanya. Lu tahu kan sensasinya lagi kebelet tapi ada orang banyak bacot, udah jelas emosi parah. Nah itu tuh yang si Left Hand of Illuminating Light ini rasakan sekarang. Left Hand of Illuminating Light ini udah emosi banget, tapi perutnya juga nggak bisa kompromi sekarang. Pria ini langsung balik badan dan coba kabur dari Lee Jaha. Lee Jaha langsung ngejar dong. Lee Jaha bilang dia nggak bakal buat hidup pria ini tenang. Pokoknya pria ini nggak boleh dapat toilet katanya. Lagi kebelet, emosi, dan lari-larian kayak gini. Aduh, itu barang udah pasti mau meluncur tuh keluar dari perut. Nah, Left Hand of Illuminating Light tahu kalau dia nggak akan bisa kabur. Makanya pria ini balik untuk menyerang. Udah jelas Lee Jaha bisa tahan itu. Di sini Left Hand of Illuminating Light udah keringat dingin tapi masih aja songong. Pria ini bilang kalau Lee Jaha harus memberi penawarnya sekarang. Kalau enggak, dia tuh nggak bakal mengampuni Lee Jaha. Lee Jaha mana peduli guys. Lee Jaha malah bilang, kok ada sih orang kebelet tapi malah ngancam orang lain. Kalau mau penawar, mintanya yang sopan dong. Left Hand of Illuminating Light tuh udah muak. Jadi pria ini bilang kalau sekarang adalah kesempatan terakhir Lee Jaha memberikan penawarnya. Lee Jaha juga tetap kekeh. Kalau mau penawar, bicara dengan sopan lah. Left Hand of Illuminating Light sih nggak mau sopan ya. Inikah yang namanya lelaki yang punya ego besar? Nah, Lee Jaha langsung bilang kalau pria ini kagak mau bicara sopan, ya keluarin aja sih isi perutnya. Nah, Left Hand of Illuminating Light udah muak dan langsung menarik jubahnya. Jubah ini tuh diikatin ke pinggang guys untuk menutup celana. Anjay buat popok. Setidaknya itu tuh yang Lee Jaha langsung bilang. Saat pria ini melingkarkan jubahnya. Left Hand of Illuminating Light nggak banyak omong. Pria ini tuh udah naik pitam banget dan nggak peduli apa yang akan terjadi pada baju putihnya. Udah sial banget nih. Dia bilang kalau dia udah nggak butuh penawar. Sedetik setelah si Left Hand of Illuminating Light buat popok, pria ini tuh langsung mengagetkan Lee Jaha. Gimana Lee Jaha nggak kaget? Seorang pria dewasa ternyata tuh berani ngeluarin isi perutnya sekarang juga. Baju putih dari pria ini langsung berubah jadi kuning. Nah sekarang karena udah nggak ada yang menghalangi dan pria ini udah emosi banget, dia katanya udah siap bertarung sampai bego dengan Lee Jaha. Saat Left Hand of Illuminating Light maju, Lee Jaha tuh malah takut. Lee Jaha udah mau kabur dengan bilang, takut ada Taiman. Left Hand of Illuminating Light jelas emosi guys, dipanggil Taiman. Dan lagi pula dia tuh ngerasa Lee Jaha nih nggak tahu diri loh. Yang buat pria ini ngeluarin makanan kan Lee Jaha juga. Dalam keadaan emosi, pria ini bilang kalau dia tuh akan memberikan Lee Jaha pertarungan yang gak terlupakan.
Gimana caranya? Pria ini itu bilang dia bakal memegang Lee Jaha erat-erat sampai Lee Jaha nggak tahu bau badannya yang mana dan bau kotoran si pria ini itu yang mana. Lee Jaha diginiin untuk pertama kali itu kelihatan tegang. Lee Jaha ini mah udah jelas maut tak dia takuti, tapi bau tai, aduh tunggu dulu bang. Apalagi bau Left Hand of Illuminating Light ini emang bau anjing banget. Setelah adu bacot berulang kali, Left Hand of Illuminating Light tuh membuka serangan. Lee Jaha sih menahan dengan epic ya. Serangan demi serangan terjadi di antara mereka dan terus membuat ledakan. Lee Jaha sampai nggak tahu tuh yang meledak nih apaan. Serangan mereka kah? Atau bunyi kentut pria yang dia lawan? Pertukaran serangan tuh terus terjadi. Lee Jaha tuh nggak bisa nggak memuji Left Hand of Illuminating Light sekarang. Pria ini tuh emang punya bakat bertarung yang hebat banget. Dengan kondisi bau busuk yang gila, pria ini masih bisa mempertahankan ritme serangan dan pertahanan dengan epic. Lee Jaha bahkan ngaku kalau Left Hand of Illuminating Light ini adalah rival yang pantas untuk Lee Jaha. Nah kita ingat kan, Lee Jaha tuh udah nyiapin jurus untuk si Left Hand of Illuminating Light. Namanya kan jurus penghancur biji surgawi. Lee Jaha sekarang itu ragu mendaratkan serangan tersebut, padahal udah susah-susah dibikin. Lee Jaha bilang benda kuning yang ada di seluruh celana pria di depannya itu buat Lee Jaha ragu dan sekaligus merinding. Menurut Lee Jaha nggak worth it tuh nyerang sekarang karena sepatu dan baju Lee Jaha tuh bersih banget, apalagi Lee Jaha tuh pakai baju putih sekarang. Selain Lee Jaha pakai baju putih, bau dari pria ini juga bau banget, bau pakai banget sampai mau buat Lee Jaha muntah. Pertarungan terus berlanjut di antara bau yang gak banget. Lee Jaha dan Left Hand of Illuminating Light itu mulai saling pasang kuda-kuda mereka. Saat keduanya siap, keduanya itu berbenturan tenaga dalam dan membuat ledakan besar. Sekali lagi, Lee Jaha jadi terkesan dengan bakat bertarung dari pria yang dia hadapi. Lee Jaha yang terkesan langsung muji Left Hand of Illuminating Light. Lee Jaha bilang belum ada tuh orang yang bisa mengimbanginya bertarung sampai sekarang. Lee Jaha nggak nyangka akan menemukan lawan seimbang meskipun lawannya itu bau tai. Makanya Lee Jaha yang mengakui Left Hand of Illuminating Light langsung mau memberi penawar. Di sini pria ini tuh dengan wajah penuh emosi bilang kalau dia udah enggak butuh penawar. Lah kok bisa enggak butuh? Ya karena semuanya katanya udah keluar. Sekarang tuh bukan celananya doang guys yang full benda kuning, tapi udah sampai sepatu-sepatunya. Lee Jaha yang lihat ini kaget setengah mati. Lee Jaha tuh nggak nyangka ada pria dewasa yang berani berak brutal kayak gitu enggak di toilet. Lee Jaha yang tahu kalau Left Hand of Illuminating Light di depannya juga orang gila, sekarang tuh mulai ragu. Lee Jaha kan udah persiapin tuh teknik pamungkas untuk pria ini, tapi ternyata enggak bisa digunakan sama sekali. Lihat aja guys celananya. Kaki mana sih yang sudi menyerang celana penuh dengan benda kuning tersebut? Lee Jaha tahu dia tuh nggak bisa menang karena nggak bisa menyerang. Di lain sisi, si Left Hand of Illuminating Light ini itu udah siap ngehajar Lee Jaha meskipun pria ini itu udah kayak bangke. Makanya Lee Jaha cari cara tuh untuk segera mengakhiri pertarungan tersebut. Lee Jaha terus mengamati sekitarnya. Nah sekarang Lee Jaha sadar kalau di Baek Engji keramaian tuh terus berlanjut enggak kenal waktu. Lee Jaha langsung berlari dong menuju ke pusat distrik. Di sini Left Hand of Illuminating Light masih coba ngejar Lee Jaha. Lee Jaha sih santai doang. Lee Jaha tahu kalau si pria tampan ini nggak akan berani mengejar Lee Jaha masuk ke kerumunan orang. Citra pria ganteng ini bakal roboh. Seroboh-robohnya kalau ketahuan sedang pakai popok berlumuran kotoran. Pria dewasa kok pakai popok. Nah enggak lama kemudian teori Lee Jaha ternyata benar. Left Hand of Illuminating Light ini nggak bisa maju setelah Lee Jaha capai pusat distrik dari Baek Engji. Lee Jaha sih emang kampret bener ya guys. Pria ini tuh ngacungkan jarinya dan mengajak anak orang di bawah terang lampu buat bertarung. Lee Jaha bilang, sini kau pria cepirit. Ya mana mungkin si pria yang diakui paling tampan di Baek Engji itu mau ke sana di bawah lampu. Left Hand of Illuminating Light meyakinkan Lee Jaha untuk pindah tempat buat bertarung. Pria ini tuh bilang,
Kalau sesama pendekar itu harus jantan dan bersikap tenang. Mereka tuh bisa nyelesain pertarungan tanpa dilihat oleh orang lain. Lee Jaha itu langsung menimpali. Lee Jaha bilang kalau dari tadi tuh dia udah tenang. Orang yang gak tenang bukan dia, tapi pria yang botai katanya. Lee Jaha sih gawat banget guys, provok orang. Lee Jaha bilang kalau dia tuh pernah denger nenek moyangnya menyarankan nggak boleh tuh dekat-dekat dengan orang yang berlumuran kotoran. Karena katanya yang gituan pasti orang jahat. Di sini left hand of illuminating light udah kehabisan kata-kata. Pria ini tuh udah emosi banget sampai nembus atap. Nah, di tengah Lee Jaha terus ngobrol dengan left hand of illuminating light, tiba-tiba banget nih ada suara yang terdengar dan ngenal nama left hand of illuminating light. Hal ini jelas ngagetin dong, karena di sana tiba-tiba banget ada cewek yang coba menyapa Mongrang, si pria yang dihadapi Lee Jaha. Setelah cewek ini muncul dan lari ke sana, si Mongrang langsung kabur. Udah kayak Hokage keempat pakai jurus teleport. Lee Jaha yang tinggal berdua dengan cewek tadi kemudian menanyakan, cewek ini kenal gak sih sama Mongrang? Cewek ini jelas kenal dong. Dia tuh ngaku pria tersebut emang idaman semua cewek-cewek yang ada di Baek Engji. Lee Jaha di sini langsung spill kalau idola cewek tersebut baru aja kabur dengan penuh kotoran. Cewek ini langsung marah karena nggak percaya. Menurut cewek ini, orang ganteng kayak Mongrang itu nggak mungkin cepirit. Otak cewek ini sih juga udah geser ya. Satu manhwa nih kayaknya orang gila semua. Karena mau dia ganteng atau enggak, ya namanya cepirit bisa terjadi di siapa aja mbak. Masa ada orang jelek hobinya cepirit? Kan nggak ada. Nah cewek di depan Lee Jaha ini langsung pergi karena merasa Lee Jaha tuh udah keterlaluan nuduh Mongrang penuh kotoran. Lee Jaha langsung menghela napas. Lee Jaha merasa kalau cewek di sekitar Mongrang mah udah nggak waras. Bisa-bisanya karena ganteng doang nggak ada yang percaya kalau si Mongrang tadi tuh penuh dengan kotoran. Setelah cewek tadi pergi, dari dalam kegelapan terdengarlah suara dari Mongrang. Pria ini ternyata nggak pulang dan masih ngajak Lee Jaha untuk bertarung. Lee Jaha bilang kalau ada hal yang dia takuti di dunia dan itu bukan kematian, melainkan orang yang kotorannya udah nyebar di celana tapi nggak mau pulang buat mandi. Di sini Lee Jaha juga menyebut nama Mongrang dengan benar, yaitu Mongrang dari klan Wing Cloud Mong. Lee Jaha menegaskan dia tuh nggak mau bertarung dengan pria penuh kotoran. Lee Jaha ngasih saran nih, kalau pria ini emang mau banget duel dengan Lee Jaha, pulang dulu mandi, ganti baju, lalu datang lagi menantang Lee Jaha. Mongrang di sini guys kehabisan kata-kata. Pria ini tuh langsung loncat dan pergi menjauh dari Lee Jaha. Lee Jaha yang berhasil buat Mongrang pergi kemudian bilang kalau selanjutnya pertarungan sebenarnya baru akan terjadi. Lee Jaha udah bisa menggunakan jurus penghancur biji surgawi miliknya. Kalau pria itu udah mandi. Lee Jaha kemudian masuk nih ke tengah distrik Baek Engji. Saat Lee Jaha mulai berjalan di tengah distrik, pria ini mempertanyakan, tadi mereka sih imbang atau enggak ya? Ini bisa dijawab nanti sih. Sekarang Lee Jaha lagi lapar, jadi dia tuh butuh makan. Nah, di tengah jalan banget nih, ada keramaian tuh di sana. Keramaian ini juga adalah ulah Lee Jaha. Orang-orang ternyata tuh ramai lagi nonton ada dua cewek yang penuh kotoran di depan umum. Lee Jaha tahu kalau itu pasti Sowol dan si Sol A. Tapi Lee Jaha merasa tuh dua cewek tadi emang cuma sial doang ketemu Lee Jaha. Kampretnya nih, Lee Jaha cuma prihatin doang dan kagak bantuin anak orang. Setelah Lee Jaha keliling, akhirnya dia tuh milih salah satu kedai mie yang ada di sana. Lee Jaha memesan semangkuk mie dan langsung makan dengan tenang. Nah, saat Lee Jaha bayar, pria ini tuh nanyain kepada pelayan, di dekat sini ada sungai atau enggak? Pelayan ini kemudian menunjuk ke salah satu ujung distrik, katanya tuh di sana emang ada sebuah sungai. Pelayan ini jelas penasaran dong, apa nih yang mau dilakukan? Seorang pria tengah malam kok cariin sungai. Lee Jaha ngaku dia tuh pahlawan yang tengah menjalankan misi menumpas kejahatan dari iblis bau busuk. Si pelayan langsung salut dan terima kasih ke Lee Jaha karena ingin menumpas iblis. Lee Jaha tuh langsung pergi dari sana. Kamu mungkin aja penasaran kenapa Lee Jaha emang cari sungai. Nah, Lee Jaha nih yakin banget kalau Mongrang itu ada di sana. Lee Jaha sih bisa nebak ya, kalau Mongrang pasti nggak akan langsung pulang ke rumahnya kalau masih bau kotoran. Pria itu pasti ada di sungai ngebersihin diri. Lee Jaha langsung ke sana, ya entah sih mau baikan atau cari gara-gara lagi.
Di tengah Lee Jaha berjalan ke arah sungai, Lee Jaha nih malah kepikiran dengan perkataannya. Kalau dia nih pahlawan beneran gak sih? Nah, Lee Jaha tuh nge-review apa yang telah dia lakukan sejak dia ngalamin regresi. Kalau dia tuh melakukan berbagai macam kebaikan loh. Mulai dari nolong orang lemah, melindungi warga sipil, sampai memusnahkan kejahatan. Kalau Lee Jaha pikir, kan perlakuan tadi tuh emang perlakuan pahlawan beneran. Ya, kalaupun ada yang gak sepakat Lee Jaha itu pahlawan, pria ini juga gak peduli. Intinya mah Lee Jaha yakin jalan hidupnya tuh adalah jalan hidup pahlawan. Nah, enggak lama setelah Lee Jaha berjalan, pria ini tuh beneran sampai di sebuah sungai. Asumsi Lee Jaha bener. Di sana ternyata ada mongrang yang lagi bersihin diri. Lee Jaha sih kayaknya emang benci banget pria ini. Lee Jaha natap sinis dan bilang pasti sekarang sungainya jadi bau tai. Di tengah Lee Jaha menatap sinis, mongrang tuh tahu kalau ada orang. Keduanya nih langsung saling menatap. Mongrang di sini kelihatan tanpa benang sedikit pun. Cuma ada daun dan cahaya tuh yang nutupin mas-mas ini. Pria ini kayaknya tuh udah latihan keras ya, karena tubuhnya penuh luka dan ada semacam tato aneh di tubuhnya. Jadi pria ini tuh bukan cuma kaya dan ganteng doang, kayaknya sih latihannya emang keras banget. Nah, Lee Jaha yang melihat mongrang kayaknya emang gak capek nih buat provokasi si mongrang. Lee Jaha langsung bilang, mongrang ini lihat apaan, mending fokus tuh mandi dulu daripada bau bangke terus. Mongrang jelas marah dong. Mongrang bilang kalau dia udah bersih dan mereka bisa duel sekarang. Lee Jaha sekarang ngaku kalau dia mah ogah duel dengan orang yang enggak pakai baju. Masalah Lee Jaha sekarang itu bukan lagi bau ataupun kotoran. Masalah Lee Jaha sekarang itu visual, guys. Kalau Lee Jaha gunain jurus penghancur biji surgawi miliknya, maka udah jelas dia bakal ngelihat pisang yang bisa merusak matanya. Jadi Lee Jaha masih ogah buat duel. Katanya si mongrang ini pulang ganti baju dulu. Lee Jaha yang sedang adu bacot sebenarnya juga penasaran satu hal. Tato di badan mongrang ini itu nggak pernah diketahui Lee Jaha. Tapi Lee Jaha jelas nggak bisa dong ngecil dan tiba-tiba najain tentang tato apaan tuh bang. Lee Jaha yang sekarang bilang kalau dia tuh intinya ogah buat bertarung dengan mongrang. Lee Jaha lebih baik ngaku kalau dia ini kalah daripada harus ngelihat hal yang bisa ngerusak matanya. Mongrang di sini yang lihat Lee Jaha mau mundur itu bacot. Mongrang bilang kalau dia udah tandain muka Lee Jaha. Lee Jaha katanya nggak bakal bisa kabur meskipun minta bantuan aliansi Murim ataupun bos-bos dari sekte unorthodox. Lee Jaha langsung menimpali. Lee Jaha bilang kalau pria bau kotoran ini jangan banyak bacot. Lee Jaha yakin tuh kalau si mongrang juga tahu kalau Lee Jaha tuh belum bertarung serius karena takut bajunya kotor dari tadi. Di sini Lee Jaha akhirnya dapat lawan Yeping yang sepadan nih guys. Mongrang juga ngaku kalau dia tuh belum serius. Mongrang yang adu bacot dengan Lee Jaha kemudian membawa nama gurunya. Mongrang bilang kalau dia akan membuat Lee Jaha tunduk lalu menjadikannya adik seperguruan. Dilatih oleh guru mongrang katanya tuh lebih baik hidup di neraka daripada jalanin latihan. Di sini Lee Jaha coba-coba ingat siapa sih guru yang dimaksud si mongrang ini. Enggak lama kemudian mongrang udah pergi tuh dan bilang kalau mereka berdua jelas akan berduel dalam waktu dekat. Nah, saat mongrang pergi, Lee Jaha masih kepikiran guru mongrang nih siapa? Kok Lee Jaha susah banget ingetnya. Orangnya pelit sih bang, jadi nggak inget. Nah, setelah Lee Jaha terus menerus inget siapa guru mongrang, akhirnya Lee Jaha inget guru mongrang itu emang bukan orang biasa. Dia ternyata adalah Doggos, si Demon Sword. Pria ini tuh dikenal Lee Jaha di kehidupan pertamanya karena dia emang pria yang unik banget. Dimana lagi ada seorang anggota sekte demonik yang pernah menantang bertarung ketua sekte demonik. Dalam ingatan Lee Jaha, Doggo Demon Sword itu emang pria yang terkesan anomali. Bukan cuma tentang teknik bela diri yang kuat banget, tapi pria ini itu nggak jahat padahal dia anggota sekte demonik. Saking enggak jahatnya, seingatan Lee Jaha di kehidupan pertamanya, pria ini tuh pernah ditawari untuk join jadi salah satu pimpinan aliansi Murim. Dari semua ingatan Lee Jaha tentang Doggo Sword Demon, hal paling menarik jelas saat pria tersebut menantang ketua sekte demonik. Alasan Doggo Sword Demon menantang ketua sekte demonik itu juga unik. Dia merasa butuh ngebuktiin siapa yang lebih
lebih kuat dari dalam sekte demonik. Di sini sih kita nggak tahu hasilnya ya, tapi kayaknya sang Sword Demon tuh kalah oleh ketua sekte demonik. Ya buktinya dia jadi warga biasa tuh dan malah ngelatih orang dari faksi ortodoks. Lee Jaha tahu kalau pertemuannya dengan Monrang buat Sword Demon terlibat. Lee Jaha merasa semuanya tuh bakal tambah ribet mulai dari sekarang. Tapi mau seribet apapun, Lee Jaha tuh tetap pada pendiriannya. Kalau dua orang ini nggak mau masuk dalam sekte Hao, bakal Lee Jaha bereskan. Dari Lee Jaha, kita pindah ke sebuah rumah yang tenang. Di sini kita lihat nih, ada pria yang lagi ngecil buat pedang kayu. Pria ini sih kayaknya adalah Dogo Sword Demon yang baru aja dibahas oleh Lee Jaha. Karena tiba-tiba banget Mongrang tuh muncul dan memanggilnya sebagai master. Sword Demon langsung bilang, masalah apa lagi nih yang ditimbulkan oleh muridnya? Mongrang itu cuma menjawab kalau kondisinya tuh complicated banget katanya buat dijelasin. Intinya sekarang Mongrang katanya mau pinjam baju dari masternya. Kata Mongrang, gak mungkin dong dia pulang dengan kondisi gak pakai baju. Nah, Sword Demon langsung nyuruh Mongrang masuk untuk ngambil baju. Enggak lama kemudian, Mongrang tuh udah ganti baju dan duduk dekat Sword Demon. Mongrang nih katanya mau ngobrol sesuatu. Mongrang ngebuka dengan bilang kalau gurunya kan pernah tuh bilang Mongrang adalah bakat yang enggak tertandingi di generasinya. Sword Demon langsung menyangkal dan bilang kalau itu mah cuma Mongrang doang yang kepedean. Mongrang kemudian minta maaf karena baru ingat dia emang nih yang kepedean. Gurunya tuh nggak pernah ngomongin hal tersebut. Kayaknya Mongrang ini otaknya geser juga guys. Dia gesernya tuh ke arah rasis yang kelewat batas. Sword Demon tuh nanyain, kenapa muridnya langsung ngomong tentang bakat sekarang? Mongrang ngaku kalau baru aja ada orang yang membuatnya kewalahan dalam duel. Sword Demon ngaku ya, dia tuh nggak terkejut. Murim tuh luas banget. Mongrang jelas bakal dapat saingan cepat atau lambat. Sword Demon cuma penasaran dari keluarga mana orang yang jadi rival dari Mongrang. Dengan agak malu-malu, Mongrang bilang kalau kayaknya pria tersebut itu cuma orang biasa. Sword Demon di sini tuh cuma diem doang. Nah, Mongrang itu lanjutin curhatannya. Pria ini bilang kalau cepat atau lambat mereka tuh bakal duel lagi dan Mongrang nggak tahu tuh seberapa hebat rivalnya tersebut. Makanya Mongrang mau izin untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Nah, Sword Demon itu langsung ngerespon, Ice Technique yang jadi kekuatan penuh Mongrang itu tuh selalu dikatakan nggak boleh dipakai sembarang tempat, apalagi tempat banyak orang kayak di Baek Engji. Nah, di sini Mongrang ternyata punya solusi. Dia tuh mau bawa rivalnya ke tempat sepi supaya nggak ada yang melihat Ice Technique dari Mongrang. Sword Demon langsung ngalah napas. Pria ini tuh mengizinkan muridnya bertarung dengan kekuatan penuh, asalkan melakukannya di tempat sepi. Mongrang jelas senang dong dapat izin dari gurunya. Sword Demon sekarang itu menanyakan satu hal, kalau Mongrang ini mau pakai kekuatan penuh, setelah itu pria ini mau apa? Mau manfaatin rivalnya kah? Atau mau langsung kirim si rival ke akhirat? Mongrang ngaku kalau dia belum tahu untuk hal tersebut. Sword Demon sih sebenarnya masih banyak ya yang mau dia tanyain, tapi pria ini nggak bisa fokus. Kenapa? Sword Demon sekarang tuh nanyain, muridnya nih dari mana? Kok baunya busuk banget? Mongrang jujur kalau dia tuh udah minum obat pencahar yang diberikan oleh rivalnya. Sword Demon sampai terdiam melihat kalau muridnya nih ternyata ceroboh dan goblok juga. Sampai Sword Demon tuh buang muka guys. Sword Demon yang nggak tahan sama bau busuk kemudian menyuruh muridnya untuk pulang. Mongrang jelas dengerin tuh apa kata gurunya tersebut. Saat Mongrang pergi, Sword Demon sampai senyum. Sword Demon nih merasa kalau orang yang dimaksud muridnya jelas adalah orang menarik. Kapan lagi coba lihat orang yang lebih milih pakai obat pencahar daripada racun beneran. Keesokan harinya di kedai mie, Lee Jaha lagi makan dengan tenang. Tiba-tiba banget ada nih pria yang duduk di depannya dan jelas kita kenal dia adalah Mongrang. Lee Jaha tanpa basa-basi langsung bilang kalau pria itu masih bau kotoran, jadi ganggu banget sesi makan Lee Jaha. Mongrang yang udah mandi itu nggak keprovokasi dong. Ya biasanya kan kalau udah mandi emang tuh pikiran jadi jernih. Pria ini malah tertawa dan menyuruh Lee Jaha untuk makan dengan lahap. Katanya bisa jadi itu makan
makanan terakhir Li Jaha. Di tengah Li Jaha lagi makan, Mongrang nih mulai ngobrol dengan Li Jaha. Pria ini bilang dia tuh penasaran banget dengan tindakan Li Jaha kemarin. Kenapa Li Jaha cuma pakai obat pencahar dan bukan racun beneran? Andai itu racun beneran, Mongrang yakin dia udah di akhirat sekarang. Li Jaha udah jelas ogah ngomongin tujuannya. Nah, karena Li Jaha nggak beri jawaban, si Mongrang ini tiba-tiba banget itu nuduh Li Jaha kalau pasti emosi Li Jaha tuh karena kalah tampan dan pacar Li Jaha kepincut oleh Mongrang. Li Jaha langsung enggak nafsu makan. Di sini Mongrang malah sok ganteng dan bilang kalau alasan dia lebih tampan dari Li Jaha emang tuh jadi alasan paling logis. Li Jaha sampai capek ngomong dong. Kapan lagi kita lihat orang gila ini capek ngomong? Li Jaha sampai bilang terserah Mongrang aja mau bilang apa. Li Jaha yang selesai makan langsung ke intinya ya. Daripada mereka bertukar sampai mulut mereka berbusa, Li Jaha tahu kalau Mongrang mau bertarung di tempat sepi. Di sini Mongrang kaget, kok Li Jaha tahu? Li Jaha sih nggak kasih kendor ya. Li Jaha buat Mongrang tambah kaget sampai terdiam setelah Li Jaha ngaku dia tuh tahu Mongrang gunain ice teknik yang katanya nggak boleh dilihat banyak orang. Mongrang denger ini itu nggak banyak ngomong dan langsung ngajak Li Jaha ke tempat mereka bakal bertarung. Nah, Mongrang ternyata ngajak Li Jaha ke rumah gurunya. Mongrang di sini ngegaransi meski itu rumah gurunya tuh katanya nggak bakal ikut campur dalam pertarungan mereka. Di sini Li Jaha sih nggak kepikiran ya kalau Sword Demon bakal ikut campur. Li Jaha malah kepikiran ini pertama kalinya nih dia bakal bertemu dengan orang bernama Sword Demon. Li Jaha yang nggak sabar langsung aja bilang kalau Mongrang ini jangan banyak kebacot. Mereka langsung aja masuk ke dalam sana supaya semua cepat beres. Mongrang sampai diam karena nggak ngerti dengan isi otak Li Jaha. Biasanya kan orang hati-hati, ini malah sembrono banget. Otak Li Jaha mah jangan coba dimengerti bang. Abang bisa ikutan gila nanti. Setelah Li Jaha dan Mongrang masuk ke dalam rumah Sword Demon, Mongrang langsung meminta izin untuk menggunakan tempat tersebut buat berduel. Sword Demon sih nggak masalah ya akan hal itu. Pria ini bahkan bilang kalau Li Jaha boleh all out ngehajar Mongrang. Kalaupun Mongrang ini OTW ke akhirat, Sword Demon tuh nggak garansi dia nggak bakal menuntut apapun dari Li Jaha. Li Jaha yang berdiri di sana kemudian terus memperhatikan pria di depannya. Ya, itu emang Doggo Demon Sword yang dikenal oleh Li Jaha. Li Jaha langsung ubah posisi. Li Jaha bilang kalau dia nggak mau duel dengan pria bau tai. Li Jaha tuh maunya berduel dengan sang Sword Demon sekarang. Di sini Li Jaha punya adab kok, karena pria ini ngomong sopan banget untuk pertama kalinya. Kata-katanya kayak gini, berduel lah denganku senior. Kata senior di Murim tuh emang hal yang wajar dan sopan untuk memanggil seseorang lebih tua atau lebih berpengalaman. Nah, Sword Demon mendengar Li Jaha langsung menghentikan mengasah pedang kayu. Di sini Mongrang ikutan marah dan anggap Li Jaha udah gila. Kok ada sih orang yang mau nantang guru dari Mongrang? Lalu bagaimana respon dari Sword Demon? Pria ini tuh malah menanyakan Li Jaha dari sekte mana karena dia tuh baru pertama kali lihat Li Jaha. Li Jaha jawab simpel kalau itu adalah rahasia. Sword Demon menanggapi tantangan duel Li Jaha dengan bijak. Dia bilang untuk Li Jaha terus berlatih dengan keras doang dulu. Suatu saat nanti mungkin aja tuh Li Jaha bisa menantangnya. Sword Demon juga ngaku kalau dia tuh sedang dalam proses menyembuhkan diri. Jadi berduel bukanlah hal bijak yang bisa dia lakukan sekarang. Sword Demon yang merasa Li Jaha nggak akan tertarik duel dengan Mongrang kemudian mengajak Li Jaha untuk minum teh. Mongrang sebenarnya nggak terima sih. Tapi bisa apa pria ini kalau gurunya udah bilang? Dia jelas langsung nurut dan disuruh untuk membuat teh. Li Jaha kemudian langsung duduk di depan Sword Demon. Nah, saat Li Jaha duduk, Li Jaha yakin kalau Sword Demon pasti sedang coba nih menebak-nebak dari mana Li Jaha berasal. Li Jaha yakin kalau sekelas Sword Demon pun pasti tuh nggak bisa menebak dengan benar faksi Li Jaha tuh dari mana. Toh Li Jaha kan buat faksi sendiri dan enggak ikut dengan faksi manapun. Di tengah keheningan, Sword Demon langsung membuka pembicaraan. Mereka membicarakan tentang Mongrang. Sword Demon bilang kalau murid tololnya tersebut pasti sedang menaruh semacam racun ke dalam gelas Li Jaha sekarang. Li Jaha bertanya kenapa Sword Demon yakin banget. Sword Demon jawab karena si Mongrang tuh buat tehnya lama
lama banget. Li Jaha membenarkan, tapi Li Jaha juga punya tambahan. Li Jaha bilang kalau teh yang disiapkan dan bakal sampai di sana, pasti racunnya tuh udah hilang. Nah, Sword Demon penasaran kenapa Li Jaha bisa yakin. Li Jaha ngaku kalau dia tuh ngerasa si Mongrang cukup pintar untuk nggak cari masalah. Jadi pasti tuh ngeganti gelas beracun dengan gelas biasa. Sword Demon tersenyum dan mengatakan kalau Li Jaha tuh emang bener. Enggak lama kemudian, Mongrang beneran muncul dengan teh. Pria ini langsung aja bilang kalau nggak ada racun di sana. Jadi semua orang bisa minum dengan tenang. Mongrang menunjuk Li Jaha untuk memastikan Li Jaha minum. Nah, Li Jaha bilang kalau dia tuh akan minum dengan tenang. Mongrang udah dapat banyak kesialan, jadi nggak boleh dihina lebih jauh, kata Li Jaha. Enggak lama kemudian, tiga pria dewasa ini beneran teh sambil chill, rasain angin-angin sepoi. Setelah nikmati teh, Sword Demon langsung memecahkan heningan. Pria ini bilang mereka tuh bisa saling kenal dengan bertanya satu sama lain. Sword Demon bermurah hati membiarkan Li Jaha untuk bertanya duluan. Li Jaha merasa itu manuk akal, jadi gas aja lah menurut Li Jaha. Pertanyaan pertama Li Jaha, kenapa bisa seorang Sword Demon tuh melatih Mongrang? Sword Demon punya jawaban simpel dan juga mengejutkan. Dia itu ternyata menyiapkan Mongrang untuk jadi Heavenly Demon selanjutnya. Di sini Li Jaha kalau itu jujur, tapi Li Jaha cuma nggak sangka kalau Mongrang tuh bakal dijadikan kandidat ketua sekte demonik berikutnya. Sekarang giliran Sword Demon. Sword Demon tuh mau tahu latar belakang dari Li Jaha. Dari apa yang Sword Demon lihat, Li Jaha bukanlah bagian dari faksi ortodoks, faksi unortodoks, dan juga sekte demonik. Sword Demon bilang, andai aja Li Jaha dari sekte demonik, Sword Demon pasti udah mengenal Li Jaha. Jadi Sword Demon punya teorinya sendiri. Siapa Li Jaha sebenarnya? Kemungkinan besarnya, Li Jaha tuh adalah murid salah satu dari 3 Master Murim. Atau kemungkinan lainnya yang dirasa Sword Demon mustahil, Li Jaha tuh belajar otodidak. Sword Demon mengkonfirmasi pada Li Jaha apa asumsinya itu benar. Li Jaha dengan wajah polos bilang kalau itu benar. Nah, di depan itu Li Jaha masih polos-polos kan, tapi dalam hati Li Jaha deg-degannya tuh minta ampun karena dirinya bisa ditebak. Li Jaha melanjutkan pertanyaannya. Li Jaha menanyakan apa yang diajarkan Sword Demon pada Mongrang. Dari sepengetahuan Li Jaha, Mongrang menggunakan ice teknik, sedangkan Sword Demon udah jelas adalah pengguna pedang. Sword Demon menjawab kalau dia tuh nggak ngajarin ice teknik sama sekali pada Mongrang. Kekuatan itu udah ada pada dirinya sebelum mereka bertemu satu sama lain. Sword Demon ngaku kalau dia tuh mengajarkan berbagai macam hal, bukan cuma tentang pedang, bahkan tentang hidup juga. Sword Demon mengingatkan kalau muridnya ini tuh tolol. Contohnya ya kemarin, pria ini kan dengan mudah minum obat pencahar dari Li Jaha. Makanya kalau Li Jaha menanyakan Sword Demon ngajarin apa, ya ngajarin banyak hal. Karena si Mongrang ini emang tolol dan beban banget. Li Jaha memaklumi kalau Sword Demon terdengar emosional karena ajarin orang dongo tuh emang susah guys. Sekarang giliran Sword Demon. Sword Demon menanyakan seni bela diri apa nih yang Li Jaha kuasai. Sword Demon bisa lihat kalau tangan Li Jaha itu penuh dengan kapalan. Li Jaha ngaku kalau dia menguasai berbagai macam teknik. Li Jaha bahkan ngeklaim kalau dia tuh menggunakannya secara acak bergantung dengan mood. Li Jaha ngomong itu dengan bangga. Kapan lagi kan ada master bela diri yang punya pengetahuan luas banget. Tapi itu cuma sebentar doang. Karena selanjutnya Li Jaha kena mental. Kenapa bisa kena mental? Karena Sword Demon bilang kalau Li Jaha pasti tidak menguasainya satupun, jadi cuma pakai sembarangan doang. Bener juga sih. Li Jaha ini mirip gua atau kamu yang skillnya tuh setengah-setengah. Bisa banyak hal tapi nggak ahli sama sekali. Disuruh main musik bisa tapi nggak jago. Disuruh olahraga bisa tapi nggak jago. Disuruh nukang bisa tapi nggak jago. Pokoknya skill dan otaknya tuh kayaknya udah mentok guys. Nah sekarang giliran Li Jaha kan buat bertanya. Li Jaha langsung ke arah berbahaya. Li Jaha nanyain apa yang dilakukan petinggi sekte demonik di wilayah ortodoks. Awalnya Sword Demon tampak marah karena pertanyaan tersebut, tapi kemudian dia tuh langsung jawab jujur. Dia sedang melakukan pemulihan dan menunggu waktu yang tepat untuk lawan ketua sekte demonik. Berikutnya, Sword Demon yang bertanya nih, apa yang Li Jaha inginkan dari Mongrang. Sword Demon bisa nebak, Li Jaha pasti mau sesuatu, makanya cuma menggunakan obat pencahar dan bukan racun beneran. Di sini Mongrang tegang dan juga penasaran, apa sih yang bakal Li Jaha jawab.
Di lain sisi, Lee Jaha udah kayak mau diserang pakai belasan pedang. Lee Jaha tahu nih kalau dia harus jujur. Lee Jaha langsung aja bilang kalau dia tuh menginginkan ice teknik yang dikuasai Monrang. Sword Demon dengar hal ini langsung terkejut. Di tengah Sword Demon terkejut, Lee Jaha tuh lanjut bertanya. Nggak ada sesi-sesi terkejut kayaknya menurut Lee Jaha. Lee Jaha menanyakan kenapa Sword Demon mengangkat Monrang menjadi murid. Bukannya Monrang ini terkenal sebagai pria hidung belang dan punya banyak masalah dengan wanita. Sword Demon jujur kalau Monrang ini tuh emang punya masalah tentang perempuan. Tapi bakat bela dirinya itu juga hal menarik untuk Sword Demon. Lee Jaha kemudian ACC, pria ini tuh emang adalah salah satu orang paling berbakat di kehidupan pertamanya. Makanya Lee Jaha memandangi Monrang dengan kebencian. Lee Jaha bisa ACC sih kalau pria ini sih emang kuat, tapi persoalan kelakuan gak bermoral pria ini juga jago banget. Pokoknya hidung belang Pro Max. Sesi saling tanya terus berlangsung. Demon Sword sekarang yang dapat giliran. Demon Sword tuh menanyai kenapa Lee Jaha mengetahui tentang Ice Teknik. Lee Jaha jawab serius kalau dia tuh mau beresin ketua sekte demonik dengan skill tersebut. Lee Jaha membalas dengan pertanyaan kenapa Sword Demon itu mau beresin ketua sekte demonik. Bukannya hal itu tabu tuh di sekte demonik. Sword Demon malah menjawab dengan cara yang unik. Sword Demon tuh membicarakan sebuah filosofi pertarungan. Sword Demon bilang gini guys, orang yang bertarung 10 kali itu bukanlah orang hebat di dunia murim. Mereka yang hebat adalah mereka yang berlatih dan bukan bertarung. Sword Demon tuh juga memegang prinsip itu. Dia bukan orang tolol yang menantang ketua sekte demonik sebanyak 10 kali dalam waktu singkat. Pria ini melakukan persiapan, dia ingin menjadi tambah kuat dulu sebelum kembali menantang ketua sekte demonik. Kalau ditanyai kenapa harus melawan ketua sekte demonik, jawaban Sword Demon ya karena dia adalah yang terkuat. Kalau ada yang lain ya cuma ketua aliansi murim doang yang bisa ngimbangin ketua kultus demonik. Jadi kalau ditanyai kenapa mau beresin ketua sekte demonik, jawaban Sword Demon ya untuk buktiin apakah latihan dan kesabarannya itu emang membuatnya menjadi lebih kuat atau enggak. Lee Jaha dengar ini langsung ACC. Rumor di kehidupan pertama Lee Jaha kalau Sword Demon adalah orang yang arogan tapi hebat banget itu emang bener. Sekarang giliran dari Sword Demon. Sebagai orang yang pernah melawan ketua sekte demonik, Sword Demon tahu kalau menguasai es teknik jelas enggak cukup untuk membereskan ketua sekte demonik. Jadi apa rencana Lee Jaha selanjutnya kecuali si ice teknik tersebut? Lee Jaha bilang kalau dia nggak punya rencana berlebihan, punya niat buat beresin ketua sekte demonik aja itu cukup kata Lee Jaha. Sword Demon itu sampai bergumam dengan apa yang Lee Jaha bicarakan. Setelah Sword Demon sekarang udah waktunya Lee Jaha yang bertanya. Lee Jaha memperhatikan kalau dari tadi Sword Demon tuh terus mengasah pedang kayu doang dan bukan pedang beneran. Hal ini mengingatkan Lee Jaha pada buku tentang Ouyang Wuji dan juga teknik pedangnya. Teknik ke-6 dalam buku itu kan tentang pedang kayu. Makanya Lee Jaha penasaran apakah Sword Demon itu sudah sampai pada ranah tersebut pakai pedang kayu untuk mengeluarkan kekuatan listrik. Makanya Lee Jaha menanyakan apakah pedang kayu tersebut adalah lambang kultivasi dari Sword Demon. Sword Demon tersenyum karena merasa itu adalah pertanyaan aneh. Tapi tetap dia mau jawab. Sword Demon ngaku kalau dia tuh emang tertarik dengan pedang kayu beberapa hari belakangan. Jika dibilang itu untuk kultivasi, ya mungkin aja bisa jadi. Sword Demon langsung memberi pertanyaan lanjutan. Sword Demon menanyakan jika ice teknik itu penting banget bagi Lee Jaha, tapi nggak ada yang mau ajarkan, Lee Jaha bakal gimana? Sword Demon berasumsi kalau Monrang itu nggak akan mengajarkan Lee Jaha hal tersebut. Lee Jaha jawab jujur, ya kalau itu nggak jadi masalah. Lee Jaha ngegaransi bakal tahu cara untuk menguasai teknik tersebut dengan sendirinya. Setelah tanya jawab yang panjang, Sword Demon kemudian mengakhiri hal tersebut. Sword Demon bilang kalau dia tuh udah tahu siapa Lee Jaha. Lee Jaha sampai tersenyum nih nungguin jawaban dari Sword Demon. Sword Demon bisa menyimpulkan beberapa hal. Lee Jaha ini jelas nggak punya guru, kemudian dipengaruhi oleh banyak teknik. Sederhananya, Lee Jaha bukan dari sekte atau keluarga tertentu manapun yang udah lama terbangun. Di sini Lee Jaha sampai kaget sih, karena Sword Demon itu bisa memprediksi Lee Jaha membentuk kelompoknya sendiri. Kemudian tentang ice teknik.
Sword Demon yakin kalau itu bukanlah incaran utama Lee Jaha. Lee Jaha pasti cuma mau menggunakan ice teknik itu bukan untuk pertarungan sungguhan, melainkan untuk mencari pencerahan naik ke ranah berikutnya. Tidak cukup sampai situ ya guys. Sword Demon juga ngaku kalau dia tuh bisa melihat Lee Jaha sering membuat sebuah teknik bertarung sendiri. Ya, kalau ini sih kita juga tahu ya. Setidaknya tuh ada dua teknik yang paling memorable yang pernah dibuat Lee Jaha. Pertama adalah serangan pedang bunga plum. Dan kedua, udah jelas, yaitu penghancur biji surgawi. Nah, Sword Demon terus ngomong, pria ini bilang kalau Lee Jaha telah mempelajari banyak hal dan juga akan melahirkan banyak hal. Sword Demon yakin jika Lee Jaha berada di jalan yang benar, maka tidak diragukan kalau Lee Jaha akan melahirkan seni bela dirinya sendiri suatu saat nanti. Lee Jaha yang dengar ini langsung speechless. Kalau Raja Yeping kayak Lee Jaha aja sampai speechless, jadi omongan Sword Demon ini kayaknya emang gak pernah bisa diprediksi oleh Lee Jaha. Sword Demon yang lihat Lee Jaha bengong langsung memecah fokus. Sword Demon tuh menanyakan, dia benar gak sih atau enggak tentang asumsinya tadi? Lee Jaha langsung membenarkan kalau Lee Jaha tuh emang membangun sektenya sendiri dan selalu membuat yang namanya teknik-teknik bela diri baru. Setelah sesi Lee Jaha dan Sword Demon saling kenal, Sword Demon kemudian meminta maaf atas nama muridnya. Sword Demon bilang kalau semoga aja Lee Jaha mau mengampuni Mongrang karena masalah pria tersebut jelas kayaknya nggak besar-besar amat. Sword Demon mengatakan hal ini dengan melihat kalau Lee Jaha tuh cuma memberikan obat pencahar dan bukan racun beneran. Jadi sebagai imbalan Lee Jaha melepaskan Mongrang, Lee Jaha tuh bakal diakui sebagai teman baik dalam seni bela diri oleh Sword Demon. Jadi jika Lee Jaha buntu dalam melakukan latihan bela diri, Sword Demon tuh siap untuk menerima pertanyaan apapun dari Lee Jaha. Hal ini jelas menguntungkan dong bagi Lee Jaha. Nah, Sword Demon mengakhiri pembicaraan antara dia dan Lee Jaha karena juga tahu mereka bertiga satu tujuan. Mereka mau sekte demonik musnah. Di sini Lee Jaha kaget. Pria ini tuh nggak nyangka kalau Mongrang juga mau sekte demonik dibereskan. Di sini Lee Jaha memahami sedikit demi sedikit apa yang terjadi di kehidupan pertamanya. Nah, Mongrang ini sebenarnya sih bukan pertama kali kita lihat ya guys. Kalau kamu ingat, Mongrang ini ternyata adalah pria berbaju hitam yang dilawan Lee Jaha sebelum Lee Jaha regresi. Ingat kan orang yang ditemani Lee Jaha bertarung di tebing? Nah, itu Mongrang tuh. Nah, Lee Jaha sekarang paham kenapa Mongrang waktu itu mau banget beresin Lee Jaha karena semuanya jelas demi Heavenly Jade. Dengan perkataan Sword Demon tadi udah jelas nih Mongrang mau mengkonsumsinya sendiri agar dia bisa membereskan ketua sekte demonik. Ya meskipun dia ngejar Lee Jaha atas perintah dari ketua sekte demonik. Nggak nyangka juga kan kalian? Gue sih juga nggak nyangka ya. Pria baju hitam yang buru Lee Jaha di awal cerita ternyata si Mongrang ini. Apakah ini namanya efek penuaan? Mongrang ganteng waktu muda pas tua kayak bapak-bapak aja. Nah, di tengah lamunan Lee Jaha, Sword Demon kemudian menceramahi Mongrang. Sword Demon memperingatkan muridnya untuk nggak menyimpan kebencian cuma karena obat pencahar. Sword Demon mau Mongrang tuh malah bersyukur itu bukan racun beneran. Sword Demon kemudian memperingatkan Mongrang untuk enggak menantang Lee Jaha. Sword Demon bilang dia bisa melihat tuh Lee Jaha bakal menang telak. Sword Demon menyuruh Mongrang untuk sadar diri. Dia bisa dikalahkan karena terlalu banyak bermain dengan alkohol dan juga wanita. Mongrang kemudian menundukkan kepalanya kalau dia akan berlatih lebih keras. Mongrang kemudian disuruh nih buat berhenti minum alkohol. Pria ini langsung ACC pada gurunya. Setelah itu Sword Demon meminta Mongrang juga berhenti ngegangguin wanita. Karena pria ini kan emang terkenal hidung belang. Lah, alih-alih ACC, pria ini malah berkelit kalau dia bakal berusaha mulai sekarang. Demon Sword ini emang udah muak dengan muridnya yang gak bisa nahan birahi. Jadi langsung disemes guys pakai pedang kayu. Lee Jaha yang lihat Mongrang disemes merasakan asumsi yang campur aduk. Lee Jaha sih gak nyangka ya kok ada manusia kayak Mongrang yang dirahinya tuh nomor 1 kayak binatang. Selain tentang Mongrang, Lee Jaha juga curiga. Jangan-jangan Sword Demon nih meninggal di kehidupan pertamanya bukan karena ketua sekte demonik, tapi karena udah capek sama murid yang hidupnya kacau balau. Makanya Lee Jaha langsung mendoakan semoga si Sword Demon ini berumur panjang di kehidupan kedua Lee Jaha. Dalam benak Lee Jaha sekarang, dia nggak menyangka kalau 3 iblis dalam kultus demonik tuh bisa berinteraksi santai kayak sekarang. Ya secara teknis sih 3 orang ini tuh emang punya gelar iblis masing-masing. Doggo sebagai Sword Demon, Mongrang sebagai iblis birahi, dan tentu saja
Li Jaha sebagai iblis gila. Li Jaha yang selesai bergumam kemudian lanjut ngomong dengan Sword Demon. Li Jaha tuh ngekonfirmasi dulu. Dia bisa kan bertanya tentang bela diri apapun pada Sword Demon? Sword Demon mengiyakan. Nah, di sini Li Jaha menanyakan tentang Thunder Rose Sword Style. Li Jaha ngaku dia tuh mengetahui tentang teknik tersebut dari sebuah buku yang dia temukan. Li Jaha meminta pendapat Sword Demon tentang hal tersebut. Li Jaha juga udah menjelaskan kalau teknik itu kayak namanya aja, teknik pedang yang bisa mengubah mana jadi badai petir. Mendengar hal ini, Sword Demon tuh langsung terdiam. Li Jaha merasa kalau Sword Demon nih pasti sama aja dengan Li Jaha, mengira kalau hal itu cuma ada di dongeng doang. Setelah terdiam sebentar, Sword Demon ternyata punya tanggapan. Sword Demon tuh menanyakan Thunder Rose Sword Style yang disebut Li Jaha pasti memiliki beberapa urutan. Li Jaha langsung nyebutin tuh 8 urutan dari teknik pedang Ouyang Wuji yang pernah dia baca. Setelah mendengar perkataan Li Jaha, Sword Demon langsung memuji teknik tersebut. Kata Sword Demon, teknik pedangnya itu tersusun rapi secara level. Tapi ada yang aneh. Seharusnya tuh teknik yang tersusun dengan benar juga memiliki penjelasan yang juga tersusun rapi. Apalagi teknik ini tuh terdengar seperti teknik terkuat yang dimiliki oleh pemiliknya. Dengan alasan kalau teknik ini rapi tapi nggak punya penjelasan, Sword Demon bisa punya kesimpulan lagi nih. Pemilik teknik ini pasti bukan datang dari masa sekarang, melainkan 100 bahkan 200 tahun lalu. Andai aja pemilik tekniknya tuh ada di zaman sekarang, dia pasti udah membangun sekte atau keluarga atau kelompok yang menurunkan teknik berpedang dahsyat secara turun-temurun. Li Jaha langsung membenarkan hal tersebut. Kalau kayaknya sih buku itu emang berumur 100 sampai 200 tahun. Nah, Sword Demon terus ngomong tentang teknik pedang yang dikatakan Li Jaha. Sword Demon punya asumsi. Pria tua ini kemudian menjelaskan panjang lebar pada Li Jaha tentang asumsinya. Saking panjang dan lebar serta rumitnya, kita sampai nggak tahu tuh apa aja pencerahan yang diberikan Sword Demon. Setelah semua perkataan selesai, kita cuma kebagian sedikit aja nasihat. Sword bilang ke Li Jaha untuk tidak terlalu memikirkan nama dari sebuah teknik. Karena kenapa? Karena bagaimanapun Li Jaha katanya memiliki Extreme Yin Energy. Sword Demon selalu yakin orang dengan Extreme Sword Energy itu punya cara untuk melahirkan ilmu bela diri lainnya. Tidak terasa waktu udah sampai di sore hari, warna langit mulai jadi jingga. Ini kalau anak-anak culture lihat, pasti udah putar lagu Firsa Besari atau 420 buat nemenin senja, anjay. Nah, balik lagi ke ceritanya. Sword Demon itu mau kan mengakhiri pertemuan tersebut dengan perkenalan, tapi pria ini ngaku dia tuh udah enggak memiliki nama sejak lama. Nama lahirnya katanya udah enggak memiliki arti. Li Jaha mengerti hal tersebut, makanya cuma Li Jaha yang memperkenalkan nama aslinya. Li Jaha bilang kalau dia adalah Li Jaha, ketua dari Sekte Hao. Sekte Hao jelas dong membuat Sword Demon penasaran karena ini adalah pertama kali dia mendengar hal tersebut. Li Jaha ngaku kalau itu adalah sekte yang dia dirikan untuk nolong banyak orang. Nah, mendengar pengakuan Li Jaha, Sword Demon langsung memperingatkan Mongrang untuk enggak cari masalah dengan Sekte Hao. Mulai dari ngehajar member mereka, malak member mereka, apalagi sampai menggoda wanita yang berasal dari sana. Sword Demon bilang kalau Mongrang itu emang cari masalah dengan Sekte Hao, sama aja cari masalah pada Li Jaha. Di sini Mongrang mengangguk dan janji enggak buat masalah dengan Sekte Hao. Setelah pembicaraan yang panjang, Sword Demon kemudian bilang kalau malam ini mungkin aja dia nggak bisa tidur. Kenapa? Karena pria ini tuh nggak nyangka akan mendapatkan banyak obrolan di masa sekarang. Makanya untuk menenangkan pikirannya, Sword Demon ini mau kalau Li Jaha dan juga Mongrang bubar dari sana. Li Jaha langsung berdiri dan langsung mau beranjak pergi. Nah, sebelum Li Jaha menjauh, Sword Demon tuh menanyakan apakah mereka masih akan bertemu di masa depan. Li Jaha ngaku kalau itu udah pasti terjadi. Ada banyak hal yang bisa mereka diskusikan di masa depan. Sword Demon tersenyum pada Li Jaha mendengar hal tersebut. Setelah Li Jaha pergi, Sword Demon memerintahkan Mongrang untuk enggak keluar rumah. Dia tuh nyuruh muridnya tersebut buat bermeditasi supaya lebih cepat sadar diri. Mongrang langsung setuju nih.
Sword Demon juga bilang kalau Mongrang harus lebih banyak serius dari sekarang. Pencerahan tuh nggak datang pada orang males, apalagi orang males tambah tolol. Li Jiahe udah sampai nih di depan gerbang rumah Sword Demon. Li Jiahe udah bergegas untuk pulang. Di sini Li Jiahe masih sempat adu tatap dengan Mongrang. Mongrang bilang kalau Li Jiahe tuh selamat karena guru Mongrang melarang mereka bertarung. Li Jiahe menimpali kalau yang beruntung sih adalah Mongrang ya, si berakman. Mongrang sampai nggak tahu mau ngomong apa karena dikatain sebagai berakman. Nah, saat Mongrang emosi, suara Sword Demon terdengar tuh memanggil muridnya dengan sebutan apa? Berakman. Nah, Mongrang langsung bergegas menemui gurunya. Setelah Li Jiahe pergi, langit malam udah menyelimuti segalanya. Li Jiahe tuh berjalan di tengah distrik. Di sini Li Jiahe sih betul-betul dibuat mikir oleh Sword Demon. Li Jiahe merasa kalau pembicaraan tadi membuat Li Jiahe emang tampak lemah. Utamanya tentang pembicaraan teknik bela diri yang Li Jiahe kuasai. Li Jiahe kepikiran banget kalau dia emang gak punya teknik bela diri yang dia kuasai secara sempurna. Jika ada teknik yang paling menonjol di antara lainnya, Li Jiahe tuh bisa mengatakan kalau itu adalah teknik strong staff. Teknik yang menggunakan tongkat yang diajarkan oleh biksu gila pada Li Jiahe. Tapi Li Jiahe merasa teknik itu nggak cocok dengannya. Teknik tersebut butuh identitas petarung yang kuat. Sedangkan Li Jiahe merasa dirinya tuh lebih banyak jadi orang gilanya ketimbang jadi petarung. Jadi itu tuh sama sekali nggak cocok buat Li Jiahe. Li Jiahe setelah pembicaraan dengan Sword Demon intinya merasa sedikit kesal. Li Jiahe tuh sadar dia masih kalah jauh dari Sword Demon. Tapi yang namanya juga pengalaman, meski Li Jiahe udah regres, pengalaman Sword Demon tuh masih jauh lebih banyak dari Li Jiahe. Makanya Li Jiahe di sini agak waras, guys. Pria ini beneran tenang dan menurut Li Jiahe dia tuh hanya perlu bersabar dan terus jadi lebih kuat. Nantinya Li Jiahe juga bisa tuh mencapai ranah yang dimiliki Sword Demon. Saat Li Jiahe mencapai Baek Engji, Li Jiahe udah duduk di sebuah kedai untuk minum teh. Nah, siapa sangka nih di sini Mongrang muncul di depan Li Jiahe. Pria ini kayaknya sih emang minta digampar ya sama gurunya, karena malah kabur. Tadi kan dia disuruh tuh buat tinggal diam di rumah aja bermeditasi. Nah, Mongrang yang baru sampai langsung mengambil gelas teh milik Li Jiahe dan menenggaknya. Di sini Li Jiahe bilang kalau pria ini tuh emang tolol nggak ketolong karena nggak kapok minum obat pencahar. Li Jiahe bilang gimana kalau dalam gelas itu ada obat pencahar. Pria ini mau pakai popok lalu pergi mandi di sungai lagi gitu. Mongrang itu sampai kehabisan kata-kata karena tindakannya tuh emang goblok banget. Setelah Mongrang muncul, Mongrang ternyata datang buat bicara dengan Li Jiahe. Mongrang tuh menanyakan kenapa Li Jiahe bisa tahu kalau Mongrang menguasai ice teknik. Li Jiahe jujur aja ya kalau dia memang mencari teknik tersebut. Dari pengakuan Li Jiahe, dia tahu dari bawahannya kalau ada tempat bernama Istana Ohwa. Istana ini katanya dirumorkan memiliki pewaris yang menguasai ice teknik. Sejak saat itu Li Jiahe mencari pewaris tersebut. Mongrang menebak kalau bawahan yang Li Jiahe maksud itu pasti Gongchul kan, yang pernah dihajar oleh Mongrang. Li Jiahe bilang iya doang. Li Jiahe sekarang itu malah membicarakan kalau Mongrang harus ngebayar karena ngehajar anak buah dari Li Jiahe. Mongrang nih nggak peduli guys tentang bayaran yang dibicarakan Li Jiahe. Mongrang masih penasaran gimana anak buah Li Jiahe bisa menemukan Mongrang. Di sini Li Jiahe malah ngomong gak karuan. Li Jiahe bilang kalau bawahan dia tuh bisa menebak pewaris ice teknik adalah anak haram dari salah satu keluarga terkenal di dunia murim. Di sini Mongrang mulai emosi. Mongrang tuh memperingatkan Li Jiahe, siapa aja yang bicara tentang anak enggak sah di depan Mongrang itu bakal kena hajar. Li Jiahe yang lihat Mongrang marah langsung yeping lebih jauh. Li Jiahe nanyain kenapa Mongrang ini emosi banget bicarain tentang anak tidak sah. Li Jiahe menegaskan anak enggak sah ya enggak sah, anak enggak diakui yang enggak diakui. Di sini Mongrang emosi banget dengar itu. Tapi Li Jiahe kemudian bilang apa masalahnya? Jadi anak yang nggak diakui atau anak yang enggak sah. Bukannya semua orang tuh lahir tanpa persetujuan mereka. Ya benar juga sih. Kita kan lahir tuh nggak tahu kan emak bapak kita siapa. Kalau hoki dapat Raffi Ahmad. Kalau nggak hoki ya susah juga guys. Nah di sini Mongrang langsung kaget dengan perkataan Li Jiahe. Mongrang yang tadi emosi kelihatan lebih tenang. Kayaknya sih dapat semacam pencerahan ya. Nah
Mongrang melanjutkan pembicaraan. Mongrang menanyakan tentang dendam Li Jaha pada ketua sekte demonik. Menurut Mongrang, Li Jaha harusnya tuh nggak memiliki dendam apapun karena Li Jaha masih muda banget. Li Jaha bilang kalau itu rahasia perusahaan. Enggak boleh diungkap kenapa Li Jaha benci dengan ketua sekte demonik. Mongrang sampai terdiam. Di tengah Li Jaha terus ngomong dengan Mongrang, Mongrang ini malah hilang fokus karena ada cewek cantik yang lewat. Li Jaha sampai geleng-geleng ya. Pria ini tuh emang dirahi terus sampai nggak bisa fokus. Li Jaha langsung menanyakan, apakah ada alasan kenapa si Mongrang ini jadi pria hidung belang? Mongrang ngaku kalau ada dong. Li Jaha penasaran dengan alasannya. Tapi si Mongrang itu malah membalas Li Jaha kalau jawabannya ya rahasia perusahaan. Dua pria ini emang cocok guys. Sama-sama raja provok. Ya karena keduanya tuh merasa diri mereka sama-sama cocok. Mongrang dan Li Jaha langsung tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa yang menggelegar antara Li Jaha dan juga Mongrang, Li Jaha tiba-tiba banget nih mengumpulkan energi dalam dan langsung menyerang si Mongrang. Untung aja Mongrang kan emang berbakat. Pria ini langsung menahan serangan Li Jaha, bahkan langsung menggunakan ice teknik. Di sini Li Jaha kelihatan santai aja dan Mongrang udah jelas sih. Pria ini tuh udah emosi, udah pusing juga karena nggak paham tindakan Li Jaha nih apaan. Pertanyaannya, sebenarnya kenapa sih Li Jaha ini nyerang Mongrang? Apa Li Jaha mau ngirim pria ini ke akhirat? Atau apaan nih guys? Penasaran dengan jawabannya? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Oh iya, kita ngingetin lagi ya, kita udah luncurin membernya juga murah dan ada juga beberapa konten eksklusif di sana. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh supaya channelnya makin panjang umur. Terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa untuk hari ini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.